Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Zidane jadi pelatih terbaik dunia, ungguli Klopp dan Guardiola. Zinedine Zidane terpilih sebagai pelatih terbaik dunia. Jurgen Klopp dan Pep Guardiola melengkapi tiga besar, namun tidak ada nama Jose Mourinho dalam daftar. Peringkat pelatih terbaik dunia itu dikeluarkan oleh koran bergengsi Perancis L'Equipe. Zidane baru saja memimpin Real Madrid menjuarai Liga Spanyol 2019-2020 setelah menyalip Barcelona usai lockdown. Sukses tersebut menambah koleksi trofi Zidane di era pertamanya membesut El Real. Legenda sepak bola Prancis itu sebelumnya berhasil membawa Real Madrid menjuarai La Liga dan 3 Liga Champions yang dimenangi berturut-turut. Gabung MU jadi impian terbesar Kasper Schmeichel. Kiper Leicester City, Kasper Schmeichel memiliki impian besar untuk bergabung dengan Manchester United. Ini disampaikan mantan rekan setimnya saat di Manchester City, Michael Bischoff. Bischoff mengatakan bahwa kiper Leicester tersebut akan melakukan apa saja untuk berseragam MU. Hal ini tidak lepas dari status sang ayah, Peter Schmeichel, yang merupakan kiper legendaris di Old Trafford dan punya banyak cerita sukses. Schmeichel kini dikaitkan dengan klub bekas ayahnya tersebut. Ia bisa menjadi pengganti kiper utama David De Gea yang belakangan mendapatkan banyak kritikan karena kerap melakukan blunder di pertandingan penting. Kabar baik untuk AC Milan, Aurier siap hijrah ke San Siro. Bek Tottenham Hotspur Serge Aurier dikabarkan telah sepakat gabung Rossoneri musim depan. Akan tetapi jika Milan ingin merekrutnya, mereka harus melepas salah satu dari Calabria atau Conti. Saat ini Milan tengah bernegosiasi dengan Tottenham untuk menentukan harga jual sang pemain. Spurs disebut ingin 20 juta pound sterling, akan tetapi Rossoneri berharap mereka bisa menebusnya dengan harga lebih murah lagi. Tolak Chelsea, Marc-Andre ter Stegen segera teken kontrak baru di Barcelona. Gosip kepindahan Marc-Andre ter Stegen ke Chelsea nampaknya tidak akan terrealisasi. Sang kiper memilih untuk bertahan di Barcelona dan akan segera menaikkan kontrak baru di Camp Nou. Do Deportivo mengklaim bahwa sejak awal Barcelona memang tidak berencana untuk melepaskan ter Stegen. Mereka menilai sang kiper adalah salah satu kiper terbaik dunia saat ini. Untuk itu akan sangat sulit untuk mencari penggantinya, terutama di tengah-tengah pandemi. Setelah diskusi yang cukup panjang, ter Stegen akhirnya menyepakati kontrak baru di Barcelona. Ia disebut akan menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di Camp Nou. Sedang dibidik Chelsea, Havertz disebut lebih baik dari Mikhail Ballack. Sebuah pujian besar diberikan Ilkay Gundogan kepada Kai Havertz. Ia menilai playmaker Bayer Leverkusen itu berpotensi menjadi gelandang serang yang lebih hebat daripada Mikhail Ballack. Namun Gundogan menegaskan bahwa karakter permainan Havertz berbeda dengan Ballack. Ia menilai Havertz punya karakteristik yang lebih elegan daripada Ballack yang terkenal jadi preman di tengah lapangan. Menurut gosip yang beredar, pihak Chelsea saat ini masih menegosiasikan transfer Havertz bersama Bayer Leverkusen. Cegah Grealish ke MU, Aston Villa sodorkan kenaikan gaji. Aston Villa akan berusaha merayu Jack Grealish untuk menolak pinangan Manchester United. Salah satu caranya adalah dengan memberikan penawaran kenaikan gaji. Manajemen klub yang bermarkas di Villa Park itu dikabarkan memberikan kenaikan gaji yang signifikan dibanding 65.000 pound sterling per pekan yang diterimanya saat ini. Grealish disebut-sebut akan ditawari gaji sebesar 100.000 pound sterling per pekan dengan harapan Villa bisa mengamankan tanda tangan kaptennya itu untuk 5 tahun ke depan. MU minta potongan harga, kesepakatan beli Sancho bisa batal. Hijrahnya Jadon Sancho ke Old Trafford dikabarkan akan sulit terjadi karena masalah valuasi. Ada kabar kalau MU siap membayar uang muka sebesar 70 juta pound sterling untuk Sancho. Sisanya 40 juta pound sterling akan dibayar berdasarkan beberapa skema, termasuk penampilan dan trofi. Namun, pimpinan MU kini dikabarkan bisa menarik diri dari negosiasi dengan Dortmund. Alasannya dengan situasi pandemi corona yang berdampak pada keuangan klub, MU berharap Dortmund mengurangi harga pemain berusia 20 tahun itu.
Manchester City resmikan kepindahan Nathan Ake. Manchester City bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini. Rekrutan kedua dalam tempo 24 jam diperkenalkan, kali ini Nathan Ake. Kepastian Ake jadi pemain City diumumkan secara resmi Kamis 6 Agustus 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ake didatangkan dari Bournemouth dengan bandrol yang kabarnya mencapai 40 juta pound sterling atau setara 767,9 miliar rupiah dan diikat kontrak berdurasi 5 tahun. Nathan Ake jadi pembelian kedua City dalam tempo sehari setelah sebelumnya merekrut Ferran Torres dari Valencia dengan harga 25 juta pound sterling. Manchester City diperkirakan masih akan bergerak di bursa transfer ini. Solskjaer pastikan transfer Alexis Sanchez ke Inter sudah tuntas. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memastikan Alexis Sanchez segera jadi milik Inter Milan sepenuhnya. Tinggal menunggu pengumuman resmi saja. Sanchez dipinjamkan MU ke Inter sejak awal musim 2019-2020 lalu dengan durasi selama setahun. Bersama Nerazzurri, penyerang 31 tahun itu sudah tampil 30 kali dengan catatan 4 gol dan 10 assist. Saya bisa mengkonfirmasi bahwa dia sudah setuju dan kedua klub telah bersepakat. Mereka menyukainya, jadi tentu saja itu adalah langkah yang bagus untuknya, kata Solskjaer. MU versus Las, menang 2-1, Setan Merah melenggang ke perempat final. Mengawali dengan kurang meyakinkan, MU tertinggal lebih dulu di menit ke-55 saat dibobol Philip Wiesinger. Ух ты, какой удар и гол! Namun gol itu ternyata menyengat MU yang langsung membalas 2 menit kemudian melalui Lingard. Выходит 1-1 Джесси Лингард и 1-1. Kemenangan MU hadir di menit ke-88 dari kaki Martial. Марсиаль снова забивает над Антони, гол 2-1. Skor 2-1 menegaskan kemenangan MU dengan agregat 7-1. MU pun melangkah ke perempat final Liga Eropa. Inter versus Getafe, Nerazzurri ke perempat final usai menang 2-0. Inter menghadapi Getafe pada babak 16 besar Liga Eropa di Veltins Arena. Laga ini dilangsungkan di tempat netral dengan format single match. Inter yang tampil efektif membuka keunggulan lewat Romelu Lukaku di menit ke-33. Lukaku tenta fugir, é de jeito, é muito forte. Lukaku remate o gol. Lukaku. Labene Amata menutup laga ini dengan kemenangan 2-0 setelah Christian Eriksen mencetak gol di menit ke-83. Cruzamento, corta Djené e depois Eriksen remata para 2-0. Christian Eriksen. Kemenangan ini mengantarkan Inter melaju ke perempat final. Liga Eropa 2019-2020, Shakhtar dan FC Copenhagen ke perempat final. Shakhtar Donetsk melangkah mantap ke perempat Liga Eropa usai menggasak Wolfsburg dengan skor telak 3-0. Sementara itu, FC Copenhagen untuk pertama kalinya lolos ke perempat final Liga Eropa usai menaklukkan Istanbul Basaksehir 3-0. Bintang kemenangan Copenhagen adalah Jordan Wind dengan 2 gol di menit ke-4 dan penalti di menit ke-53 serta gol Rasmus Falk di menit ke-62. Barcelona versus Napoli, Insigne ngebet main meski tengah cedera. Lorenzo Insigne yang tengah cedera yakin bisa bermain saat Napoli berjumpa Barcelona. Ia akan memaksakan tampil meski kondisinya belum sepenuhnya fit. Insigne mengalami cedera saat Napoli mengalahkan Lazio 3-1 di pekan terakhir Liga Italia. Ia terpaksa harus meninggalkan lapangan di menit ke-84 untuk digantikan oleh Eljif Elmas. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemain 29 tahun itu didiagnosa mengalami peradangan di tendon abduktor pada kaki kirinya. Insigne diragukan bisa tampil saat Napoli menantang di Barcelona. Tapi kan Bell, Zidane justru bawa Ramos dalam lawatan ke Manchester City. Zinedine Zidane tak memasukkan Gareth Bale dalam daftar pemain Real Madrid saat berjumpa Manchester City. Uniknya, Zidane justru memasukkan nama Ramos dalam daftar pemain Madrid yang melawat ke markas City. Padahal Ramos sudah dipastikan absen di laga ini karena mendapat kartu merah pada leg pertama. Meski tak bermain, Kapten Madrid tersebut masih diizinkan masuk ke ruang ganti malam sebelum pertandingan. Ia bakal menyaksikan langsung perjuangan rekan-rekannya di Etihad Stadium.
Dengan Zidane, Madrid mampu comeback atas Manchester City. Real Madrid menghadapi misi sulit di markas Manchester City, yaitu membalikan ketertinggalan demi perempat final Liga Champions. Mantan penyerang Madrid Nicolas Anelka percaya situasinya sangat mungkin berbalik. Dengan Zidane, ya segalanya mungkin terjadi. Manchester City dalam laju yang bagus. Ini akan sulit memang, tapi Madrid tetaplah Madrid. Dan di Liga Champions mereka itu sangat kuat. Ungkapnya dikutip Marca. New normal Liga Champions, pemain dilarang tukaran jersey. Liga Champions 2019-2020 akan bergulir lagi pekan ini. Selain venue yang terpusat, ada juga beberapa aturan baru yang diterapkan di kondisi seperti sekarang. Salah satunya adalah para pemain dilarang bertukar jersey seusai pertandingan, tradisi yang biasanya lazim dilakukan. Para pemain dilarang melakukan itu demi menghindari penularan COVID-19 dan sudah diberlakukan sejak fase 16 besar. Jika aturan itu dilanggar, maka pemain yang bersangkutan akan absen di sisa kompetisi karena harus menjalani karantina 12 hari di hotel. Salam perpisahan Bonaventura untuk AC Milan. Masa bakti Giacomo Bonaventura di AC Milan berakhir pada musim 2019-2020. Pemain berpaspor Italia itu sudah memberikan segalanya untuk Milan selama 6 musim terakhir. Banyak kenangan indah yang Bonaventura jalani bersama I Rossoneri hingga sekarang. Kenangan tersebut akan selalu ada dalam ingatan Bonaventura selamanya. Pemain berumur 30 tahun itu pun menyampaikan salam perpisahan kepada setiap elemen di Milan melalui Instagramnya @jackbonaventura. Bonaventura berterima kasih atas semua hal yang didapatkannya selama mengenakan seragam merah hitam khas Milan. Striker Chelsea Michy Batshuayi ditawarkan ke Leeds United. Striker Chelsea Michy Batshuayi telah ditawarkan kepada klub promosi Liga Premier Inggris Leeds United. Seperti dilansir media Prancis Cat France Football News, agen Batshuayi telah berdiskusi dengan Leeds terkait kliennya tersebut. Batshuayi bisa menjadi target realistis Leeds. Sebelumnya, skuad arahan Marcelo Bielsa tersebut dikabarkan mengincar striker lepasan Paris Saint-Germain, Edinson Cavani. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!